14, 15, 16 Maret 2023. Insya Allah tetap 15 pelaku usaha yang akan dikunjungi. Nanti lihat daerahnya sama permintaan dari kita diskusi dengan Jakarta sama pihak kampus California, nanti ketemu siapa itu. Dan saya mohon, ini kan pelaku usahanya banyak di daerah. Katakan ditentukan satu titik atau 2 titik. Saya minta yang lain bisa merapat ke titik itu. Jadi kan bisa bawa produk, jadi bawa apapun lah. Sekaligus foto-foto dengan mereka apa? Untuk gitu ya, untuk menambah database akun jaringan. Siap ya? Jadi nanti siapapun yang dipilih kita terima aja, yang tidak dipilih nggak apa-apa, tapi kita tetap merapat. Ya, sanggup ya. Jangan sampai karena yang dipilih satu, jangan karena nggak dipilih nggak mau datang, jangan. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ya. Itu yang pertama. Tapi ini sebelum masuk ke ranah. Ini kita percepat sehingga maksimal jam 3 sudah maksimal. Oke, ini dari panitia nanti biar Mas kita menyampaikan. Jadi yang jelas panjang menyampaikan terima kasih pada Bapak Ibu semua atas tahunnya direkomendasi luar biasa perjuangan dengan semua dari jauh-jauh. Jadi acara ini adakan kita beberapa ujung lah, ada di timur, barat, selatan, lengkap ada di sini sampai Sumeneb pun tadi ya. Nanti ada beberapa yang jelas pada terima kasih dan mohon maaf apabila selama penyelenggaraan acara ini ada kekurangan-kekurangan. Memang kegiatan ini spesial. Biasanya kita diberikan 4, minimal bintang 3, sekarang ini kita nggak ada ini. Tapi itu kan kesepakatan kita bersama. Dan harganya pun juga kita sepakati bersama. Kita cuma sepakat sama teman-teman anak milenial tuh. Nanti itu 200 itu optimalkan kami subsidi. Lah sisanya saya sebenarnya nggak mau tahu sisanya. Jadi kita subsidi berapa itu ada angka yang muncul. Kita sampaikan sebenarnya ini kita tambahin untuk pengelolaan. Alhamdulillah bisa dikelola dengan baik. Namun ada sedikit kejadian yang membuat mereka kasihan karena mereka harus tekor. Sebenarnya kemarin yang terlalu infak itu sebenarnya nggak ada unsur paksaan lah. Jadi itu mendidik kita lebih disiplin lah. Kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin sehingga apa yang kita bicarakan bisa maksimal kita dapatkan. Tujuannya itu. Dan nanti mohon diikhlaskan saja. Yang nggak ikhlas bisa sekali kembali. Tapi nanti jangan terkumpul. Saya nggak tahu berapa jumlahnya biar itu bareng-bareng. Tapi untuk apapun juga nggak tahu. Yang jelas panitia tadi itu lah. Pak, saya tekor Pak. Tekor di mana? Di makanan. Mesti makanan. Sebenarnya jatah makanan sudah dihitung. Kan per kepala per piring. Dan ikannya bisa mereka sudah dihitung. Kami pun panitia 10 orang. Ya dijaga 10 orang. TB-nya 10, ayamnya 10, semua 10. Dan alhasil, ya mohon maaf, ini ada beberapa teman-teman ngambilnya lebih dari yang posnya dia. Yang pertama, ikannya juga ada yang ngambil lebih dari posnya dia, sehingga yang lain nggak kebagian. Karena nggak kebagian, akhirnya pihak penyedia jasa ngasih lagi. Yang pertama. Yang kedua, kesepakatan kita kan per orang, per kepala. Kita bawa istri, bawa suami, bawa anak pun mau silakan. Tapi itu kan per kepala. Tapi mohon maaf ada beberapa anak yang dibawa pun dikasih pilih satu lagi, sehingga banyak komplain dari teman-teman itu nggak kebagian. Maka kan nggak mudah kita kasih, akhirnya kita kasih. Disitulah banyak tekor. Bayangkan satu porsi satu orang dari 5.000, 10 aja dari 350.000 panitia tekor. Tadi pagi juga ada kejadian lagi. Makanya yang terakhir kami break udah, kami break biarkan. Kami break pun nggak sama. Ada yang kurang.
Padahal dihitung jumlah peserta sampai zakat itu pas. Dan kita pun juga nggak ngambil datanya peserta. Itu juga kurang. Yang terakhir adalah kita pesan kotaan jajan. Dan pada teknologi yang ketiga kalinya kita pesan kotaan jajan. Dan KPB pun silakan ngambil sendiri, kita nggak batasi. Sekarang batasnya pun kita jaga tekor aja. Apa tidak kita biarkan aja. Dan nanti mohon pesan dari pihak negara, mau nanti cangkir, gelas dan sebagainya, silakan dibawa, silakan lewat masing-masing. Nah sekarang saya minta dengan kerendahan hati Bapak Ibu semua yang melakukan seperti itu, yang membuat teman-teman tekor, itu mohon nanti menghadap panitia. Tapi kalau nggak ngaku pun juga nggak apa-apa. Saya nggak merasa ya udah nggak apa-apa. Kami hanya menyampaikan itu hanya teman-teman ada di panitia. Ini saya kenalkan pada mana ya? Selain bilang, ini ada Mas Dita, ketua panitianya. Ini dari semua berdiri dulu, saya kenalkan. Ini meskipun besar tapi masih kuliah. Beliau kuliah di Malang, di UB. Mas Surga, ini Mas Surga masih kuliah juga. Mbak Karina, bahkan selesai. Mas Rizky, satu lagi. Rizky juga namanya, semua masih kuliah. Beliau ini yang membantu saya persiapan sama pelaksanaan. Jadi kalau ada kesulitan, kekurangan apapun, ya mau dimaklumi. Terkadang ada yang sakit, nggak boleh juga nggak boleh, ya mau dimaklumi. Itu memang kita pesankan mereka dana yang ada kalau dikelola. Tapi alasan ada beberapa yang tadi itu sehingga mereka harus tekor. Dan nanti uang ini yang dihitung, silakan mau dibuat apa. Rencana sih mau dibuat beli perdanya teman-teman yang belum laku, rencananya. Tapi karena tekor, kemungkinan uang ini akan dipakai bayar untuk yang mudah-mudahan dapatnya 5 juta, sehingga pada untung. Mudah-mudahan. Tapi dapatnya sedikit, ya diterima aja. Tapi yang merasa seperti itu, kalau dengan kasih dengan teman panitia, monggo lah nyampaikan, Pak, ijazah memang saya baca, bayarkan, nggak apa-apa. Sedangkan pun Pak, saya udah berusaha sini transport, semua kita tinggal bayar, saya nggak ada awak juga nggak apa-apa. Yang penting jangan matur aja ke teman-teman panitia. Materinya nggak ada di sini, dibawa aja. Matur aja sebagai bentuk pertanggungjawaban kita, nggak ada dana ini nggak apa-apa. Yang penting dia panitia telegor. Oh ya, oke, gitu ya. Mungkin ada tambahan Mas Ika, jaga ya. Mungkin ada tes. Terima kasih mungkin saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan Rakernas 3 ini. Saya tahu mungkin Bapak Ibu juga harus effort untuk ke Malang dari daerahnya masing-masing. Dan saya juga mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya dan tim untuk kegiatan ini. Mungkin yang ingin saya sampaikan adalah ini Pak, pendapat Bapak Ibu terkait kan concern kita di kantin. Untuk menu yang kita sediakan, apa ada kekurangan mungkin jangan dibahas porsinya ya, menu yang kita sediakan. Jadi kalau Bapak Ibu semua ya alhamdulillah kalau gitu, soalnya kita juga harus atur-atur kan. Jadi sebenarnya disampaikan Pak Joko tadi itu keluhan kami tiap malam sebenarnya. Disampaikan tidak apa-apa sih, Pak Joko baik orangnya. Jadi Bapak Ibu, saya mau izin. Sebenarnya kemarin itu kita mengadakan kontak infak ini sebenarnya tujuannya sudah disampaikan Pak Joko tadi. Kita pengen beli produk teman-teman yang tersisa. Awalnya cuma karena ini kita dapat tagihan mendadak dari pihak kantin, jadi kami mohon izin nanti berapapun hasilnya di sini, saya mohon izin untuk tutupkan ke kantin, apakah boleh? Kalau lebih apa boleh saya ambil? Oh gitu. Kalau lebih apa boleh saya ambil? Boleh. Kalau kurang apa boleh saya keluarin? Nah itu. Kalau sudah anggota
peserta freestyle suka protes. Berdua itu kasih ya. Iya, itu. Bapak. Rasa bingung, saya izinkan minta kepada itu. Oh iya, siap. Bapak dulu Mas Rizky ngomong. Saya Mas Rizky. Rizky yang mana, Pak? Rizky Bade. dua. Oh, Bade. Monggo. Rizky dua. Ya, halo. Oh iya, tadi kan udah kenalan. Tadi kan udah kenalan. Iya. Oh iya, kalau itu kenalin saya Rizky. Saya di sini sebenarnya sih direkrut sama Mas Gita ya. Oh kalau itu nanti ada. Oh kalau itu ada. Dan lanjut ada Mas Tegar. Tegar. Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Tegar. Usia saya 17. Sudah. Ya, sekarang ini saya masih kuliah di Universitas Negeri Surabaya UNESA, semester 4. Atau mungkin di sini ada yang alumni UNESA ada? Ada. Saya sih fakultasnya Fakultas Ekonomi, jurusannya Pendidikan Bisnis. Iya bro, si bro. Asal banget bro. Namanya siapa? Nama saya Alam Verga, saya asal Surabaya. Nama saya Alam Verga. Panggilan saya Alam Hidup. Saya daftar. Sementara masih malu ya. Mama mau daftar dari ART-nya. Saya sekarang sedang kuliah di Universitas Negeri Surabaya. Ya, di sini ada yang mungkin alumni UNESA mungkin di sini ada. Sudah, duduk kaki. Sudah, terima kasih. Kalian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin para peserta kawan sini sudah bosan ya sama saya ya. Sama saya terus gitu ya. Dan terakhir ini saya nanti ada penutupan tapi dari saya pribadi saya mohon maaf sebesar-besarnya ya apabila dalam memandu acara ada kekurangan. Kemudian kalau misal selama acara ini saya ada sikap yang kurang
deh, itu aja. Oh iya, perkenalan saya ya Karina David ya, Karin bisa. Saya sudah lulus kuliah tahun kemarin, lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya. Mungkin ada yang dari sini. Untuk jurusannya saya komunikasi ya, saya jurusannya komunikasi. Teman-teman saya dari Korda Mantan, itu Buana dari Korda Mantan. Gak bosan lah mbak, kalau mama mau tak bawa pulang kok. Kan tetanggaan Pak Ponorogo ya? Iya. Kemarin saya itu bareng pulangnya sama Ponorogo waktu acara pembahasan saya. Terima kasih banyak ya untuk Korda Ponorogo sudah kasih tumpangan saya. Saya direbeni sama Korda Ponorogo. Terima kasih Kak Putri ya. Bukan boleh ya sekarang. Cukup Pak. Yang satu lagi masih sudah ada Pak Rizky sama Pak Rizky. Ini sekarang sebentar masih dalam komunitas ataupun grup KUJ, kelompok orang jumbo. Masih belum ada kesepakatan ya. Oke, uang ini mau itu, tapi sebelum detail kalau lebih lagi tidak boleh. Ini salah satu ingin lihatin dari saya. Silakan silakan. Silakan satu dari macam satunya apa? Sampai itu saya akan baca rangkuman kalkulasi ya. Oke, saya mencoba merangkum dua pertemuan dua hari ini. Nanti saya akan dibuat secara lebih detail lagi. Kita sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan konsep program mungkin saya akan sampaikan. Itu konsepnya sudah di-launching, tapi untuk detailnya kita masih nunggu. Sebentar. Nanti kalau sudah itu dan detailnya sudah keluar, nanti akan saya sampaikan ke Korda. Dan Korda silakan memilih, bisa satu, bisa semuanya, apa yang kira-kira bisa dilakukan. Nanti lapor ke saya, kita rekam semua nama dari banyak Korda itu mau melakukan apa dan di daerah mana. Ya, itu rangkuman yang ada di OGJ Indonesia. Nanti akan detailnya kita sampaikan di Madu. Yang kedua berkaitan dengan penilaian Korda atau Inam Award tahun 2023. Kemarin sudah kita bahas, kita nanti akan simpulkan apa sih yang harus ada dan apa yang harus segera kita laksanakan. Yang pertama tentang keanggotaan, mohon sudah ditunjuk PIC-nya siapa. Yang belum ada sekarang ditunjuk PIC-nya siapa dari tiap Korda. Yang kedua tentang kepengurusan, silakan laporkan ke pusat perihal kendala-kendala yang ada di daerah menyangkut kepengurusan. Segera ya. Entah itu masalah ketuanya, entah seluruh pengurus atau kepengurusan belum terbentuk, silakan dilaporkan masalah daerah. Yang ketiga tentang program rencana program kerja. Nanti kalau juga dibuat minimal sekarang sudah mulai banyak. Saya mau buat apa. Nanti setelah rangkuman ini kita kirim ke daerah, menjadikan tinggal menyampaikan balik ke kami. Laporan kegiatan juga mohon PIC ditunjuk. Kemudian untuk masalah jaringan, saya minta sudah mulai di listing siapa-siapa saja atau pihak-pihak mana yang akan dijadikan partner usaha atau partner kerja, baik itu di lingkungan eksternal atau pihak luar dari OGJ atau internal OGJ ke bawah ke dalam. Artinya ini kan Korda, tingkat kota kabupaten. Mungkin jadikan sudah mulai kerjasama dengan kecamatan, kemudian kelurahan. Silakan ditulis rencananya seperti apa dan kapan akan dilakukan. Kemudian selanjutnya saya minta juga disampaikan potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing yang menyangkut SDA, sumber daya alam, yang menyangkut potensi pariwisata, dan yang menyangkut sumber daya manusia. Khusus manusia, ini saya minta karena kita banyak tawaran untuk jadi trainer atau mentor,
yang punya sertifikasi apapun yang pernah didapat segera dikumpulkan ke Polda masing-masing dan segera dilakukan ke kami segera mungkin. Meskipun ada teman-teman yang hari ini kebetulan nggak bisa hadir, silakan dikomunikasikan ke anggotanya supaya semua juga bisa merasakan manfaat bergabung dengan OGIC Bina Makmur. Segera mungkin ya. Ini sudah saya masih ingat. Ini sudah saya sampaikan waktu Mukernas tahun 2020 di Batu. Tapi nggak semua orang memanfaatkan ini. Nah sekarang saya nggak mau, ini kan sudah kita sepakati bareng-bareng. Ayo kita gali potensi, kita gaspol semua yang ada kita gerakkan. Berikutnya yang terpenting adalah masalah SOP-nya berkaitan dengan administrasinya. Itu yang perlu ditindaklanjuti adalah untuk kehumasan. Untuk kelompok humas yang dulu pernah terbentuk dan tidak jalan, itu grup akan kita bubarkan. Ya. Kan waktu menyampaikan kan ada beberapa daerah mengirimkan humas dan keanggotaan. Karena yang dikirimkan setelah dapat ilmunya tidak bisa melaksanakan dengan baik-baik daerahnya, daripada disahkan grup itu akan kita tutup. Dan untuk penggantinya saya minta teman-teman yang hadir di sini yang punya visi-visi yang sama, silakan daftarkan ketua pada masing-masing, langsung disampaikan khusus untuk humas dan keanggotaan. Yang tadi saya sampaikan PIC tadi. Nanti kita buat render ulang, baju nggak apa-apa. Okay. Saya ulang lagi, untuk grup kehumasan yang dulu pernah terbentuk dan tidak bisa jalan orang-orangnya akan kita ganti dengan teman-teman yang memang mau bergerak untuk memberi manfaat banyak pada anggota-anggota daerah. Sehingga permasalahan daerah yang sempat disampaikan itu secara langsung sudah terselesaikan dengan cara ini. Yang kedua, termasuk grup pemasaran yang sudah dibentuk saat OGIC Camp di Surabaya. Tadi sudah ada kesepakatan dari pihak pengembangan bisnis, grup juga akan ditutup. Diganti dengan grup baru, teman-teman yang saat ini hadir dan mempunyai motivasi kuat untuk memasarkan produknya kemanapun. Yeah. Jadi kita sekarang melihatnya bukan orang itu sukses atau tidak, orang itu peduli tidak dengan Bina Makmur. Tadi sudah saya sampaikan ada sedikit kita diskusi dengan Magetan. Alhamdulillah salah satu kelompok kita Magetan ini salah satu ya mudah-mudahan ini salah satu sudah ya tadi disampaikan Magetan Buana karena loyalnya pada Bina Makmur, karena tanggung jawabnya dia pada Bina Makmur mengkoordinir anggota-anggotanya ke sini. Hari ini sebenarnya ada undangan dari dinas itu masalah pembagian dana bansos. Karena beliau peduli pada Bina Makmur, terus Bapak aku tak tetap ikut aja di Rakernas dengan membawa teman-temannya datang. Kok tiba-tiba acara hari ini tuh di cancel dan diganti hari Rabu ya kira saya. Dan beliau sangat spesifik ditelepon sama dinas koperasi, beliau dikasih langsung. Untuk yang kelompok dapat 25 juta. Kelompok. Padahal itu udah saya pasrah, udah saya dapat nggak apa-apa lah. Pokoknya aku ada waktu sama teman datang. Alhamdulillah kok acara di cancel, beliau dihubungi, beliau dapat. Secara spesial beliau dapat. Dan tadi saya sampaikan, Bu, kalau ada lagi monggo, nanti saya manggil ke bupatinya. Tapi saya minta yang dikasih adalah orang-orang yang loyal dengan OGIC Bina Makmur. Saya nggak melihat orang itu sukses atau tidak. Kalau hubungan komunitas kita nggak melihat orang itu sukses atau enggak. Tapi sebenarnya orang itu memberi kontribusi pada anggota ataupun organisasi itu yang kami bantu. Ya. Tadi sudah saya sampaikan ke Bu Ana. Mudah-mudahan kejadian Bu Ana ini menjadi cerita inspiratif untuk kita semua. Kalau tak ikhlas, sudah kita jalan aja. Karena sudah saya sampaikan ke Pak Muli kemarin, selama saya di OGIC ini, selama saya ikut Bang Sandi, baru perjuangan beliaunya, ya alhamdulillah setiap ada permasalahan selalu selesai. Dan selesainya itu karena di bawah nalar saya, kok tiba-tiba bisa, apapun bisa. Kayak kejadian kemarin saya cerita sebentar,
waktu saya mengantar beliaunya di Jember setelah kunjungan dari Banyuwangi Sudirman Bondowoso, waktu ngantar ke Bandara Jember saya itu ketinggalan rombongan karena mobil saya itu terhalang sama stoknya kementerian. Karena beliau itu dari nyantai, saya sama teman-teman kita nggak tahu orang yang Jember itu kita nggak tahu bandara karena kita nggak tahu. Terus pokoknya kita pasar rombongan dengan Pak udah melaju, rombongan Pak Menteri kalau melaju terus mencoba kecepatnya di dalam saya nggak mungkin ngejar Pak Menteri ke ini. Terus Bismillah, saya ditekan-tekan sempat foto karena biar udah langsung aja terus tinggal ini dikit. Lah waktu saya dari bandara, Pak Sandi dia biasanya turun masuk duluan. Lah kok Pak Sandi saya terakhir masuk bandara. Jadi saya datang itu loh, mau itu sama ya? Iya Pak, tapi saya naik darat, saya nggak mau naik pesawat. Biasanya beliaunya begitu turun mobil, itu langsung masuk. Yang macam-macam yang bawa ajudannya. Waktu Pak jadi itu enggak. Begitu datang, beliau malah terakhir. Ya seperti itulah kejadian yang selama ini saya nggak duga-duga ternyata ada. Itu udah berkali-kali saya dengan OKOC, dengan Pak Sandi, dengan timnya itu sama. Ada jatuh dan yang harus ini. Makanya saya berharap cita-cita inklusif ini bisa membuat jenengan bersemangat dan bekerja. Apapun yang dikali tak mungkin terjadi, tapi kalau kita ikhlas, insya Allah itu ada jalan keluarnya. Karena kalau kita kebaikan, ya hal-hal yang sekiranya kita nggak memikirkan di awal itu bisa terjadi. Pokoknya kita ikhlas saja, kita nggak usah pikirin kita dapat apa, kita jalan aja, ikhlas saja kita dapat ganjaran dari Allah. Itu ya, kalau kita sepakat, ayo kita bareng jalan ya. Oke, udah kita jumlahnya berapa? 1.500.000. Oh 150, Pak. Sampai 50, pikir aja 1.500.000 Pak. Kalau lebih nanti kita habis ya Pak. Berapa? 154.800. Alhamdulillah. Ikhlas ya, jangan ya. Tapi kalau nambah juga boleh. Saya kira itu rangkuman untuk rakornas hari ini nanti akan dirumuskan kembali. Segera akan kita share. Grup rakornas yang kita buat itu kita petakan dulu. Oke. Saya minta jaringan sudah tadi sudah saya sampaikan harus kita satu dengan yang lain sehingga di grup tidak hanya melihat si asik itu hanya tulisan tapi lihat majalah sesungguhnya seperti apa. Kita utarkan, kalau hasil rakornas ini silakan kalau merasa baik hasilnya ada manfaatnya silakan diceritakan ke anggota yang lain sehingga tahun depan itu kita bisa melaksanakan hal-hal yang sekiranya bisa lebih lagi. Untuk tahun depan ini kan biasanya kita melaksanakan di bulan Januari Februari, tapi tepat di bulan Februari atau Januari itu 2024 ada pemilu. Kemudian kita tidak melaksanakan di bulan Februari, nanti kita akan atur kembali itu saatnya mengenas, saatnya pergantian usulan pengurusan, kemudian ADRT kita lengkapi atau kita sempurnakan lah sesuai dengan perkembangan kita. Itu ya, jadi tahun depan sudah 2024 pas waktunya sebentar kapan rakornas atau silatnas atau mengenas itu nanti akan kita bahas berikutnya. Jadi kan kalau bisa mulai sekarang minimal itu jangan lagi 1 bulan 2.000 gitu kan. Nanti kalau jawabnya punya itu enak kita tinggal keluarkan. Jadi nggak berat lagi untuk menyampaikan. Itu ya. Mohon silakan ada yang bertanya. Arjo. Silakan. Nggak perlu lagi. Ingat 2024 ada pemilu. Kenapa? Oh ya, nanti. Oke, ini mohon maaf, ini saya sampaikan ya. Memang kita nggak arah politik, tapi kita punya hak untuk mengisi politik. Yang pertama, untuk partaian, ini di luar pilpres ya. Dengan semua kalau mau nyalek silakan. Mau nyalek, mau partai A, B, C, D silakan. Tapi tidak dibatasi harus partai A atau B silakan. Kalau mau program OKOC
yang Pak sampaikan buat jualan pun silakan. Nggak harus pakai nama oke, tapi pakai nama udah, namanya silakan. Mau nama bapaknya itu atau daerahnya atau programnya silakan. Yang jelas kita welcome ya untuk ini ya, untuk partai. Kemudian masalah pilpres. Mohon maaf teman-teman yang mungkin tidak sependapat dengan saya atau sependapat dengan Pak Sandi, tidak perlu kita eker-ekeran. Ya, yang pertama ya, cukup di dalam hati aja. Kalau saya cerita ini, karena mau nggak mau, secara nggak langsung pun kami bisa menyampaikan bahwa OKOC sebenarnya yang mendirikan adalah Pak Sandi. Tidak berlebihan kalau saya menceritakan siapa Pak Sandi, gerakannya apa, orangnya bagaimana, dan tidak berlebihan. Kecuali saya ceritakan orang lain di OKOC pasti ramai. Jadi kalau misalnya saya ceritakan Pak Sandi, kok jadi nggak ser, ya udah diam. Seandainya kemudian nggak perlu dipilih, ya nggak saya pilih. Tapi nggak ada salah saya akan menceritakan ketika ada pertanyaan dari Bu Ari, bagaimana kesiapan di 2024. Jadi kan tanya isu apapun saya punya datanya semua. Baik isu yang kemarin, yang barusan kita punya datanya semua. Yang jelas ini ranahnya partai politik. Pak Sandi tidak punya hak prerogatif untuk mencalonkan seorang ini. Yang pertama, ya. Nanti mau dicalonkan Gerindra, dicalonkan P3, dicalonkan siapapun, Pak Sandi saat ini karena statusnya bukan ketua partai atau bukan penentu kebijakan partai, itu Pak Sandi sampai saat ini sebagai jalan aja lah. Jadi nggak ada kaitan nanti sama enggak. Yang pertama itu. Yang kedua, sekarang beliaunya lagi fokus untuk memegang amanah itu, memegang amanah itu sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Meskipun data-data beliau secara prestasi itu luar biasa. Target beliaunya kemarin 1,1 juta lapangan kerja di 2022. Alhamdulillah tercapai 126%. Dan target beliaunya saat ini melalui program Kemenparekraf itu di 2024 itu 4,4 juta. Itu tugas kita juga. Visi-misi OKOC kan menciptakan lapangan kerja berbasis kewirausahaan. Ya kita mau nggak mau saya berbagi sama teman-teman yang lain dari OKOC, saya akan bantu program itu untuk menciptakan peluang itu. Itu ya. Untuk presentasi beliaunya mungkin next lah akan kita sampaikan di grup seperti Mas Sandi bagaimana sebagainya. Mau koalisi dengan apapun siapapun kita nggak bisa cerita hari ini karena semua masih cair, jadi politisi cair, sangat dinamis. Belum tentu yang saat ini dicalonkan akan dicalonkan betulan, belum tentu yang tidak dicalonkan saat ini seharusnya akan dicalonkan. Karena politik itu dinamis sampai nanti sekitar bulan September atau Oktober benar-benar itu akan diusulkan. Dan saya berharap yang mendukung budaya Pak Sandi seandainya ini kita tidak seandainya. Kalau seandainya memang ditakdirkan untuk dicalonkan sama satu atau dua partai, saya mohon minta bantuan kita semua untuk mendukung beliau, khususnya di bidang ekonomi. Ini mohon maaf, di sini ada banyak teman partai Gerindra. Saya juga akan sampaikan juga, misalnya beliau nanti ya, ditakdirkan untuk dicalonkan sebagai salah satu pasangan capres atau cawapres, saya mohon kita bantu beliaunya. Karena kita lihat bukan partainya, kita lihat ide-idenya, lihat gagasan-gagasannya, dan lihat realita yang selama ini sudah dibangun beliaunya untuk Indonesia. Dan itu semua real. Setiap kunjungan Jawa Timur, insya Allah selama ini saya mendampingi beliaunya. Dan saya sangat dekat dengan beliaunya, dengan dirinya beliaunya. Jadi informasi-informasi yang real, yang benar itu kami dapat. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi teman bisa nggak seandainya ya ini yang pendapat dengan gagasan Pak Sandi. Kira-kira dengan siapa? Seandainya Pak Sandi nanti dicalonkan, siapa? Tangan nggak? Siapa kira-kira? Berarti nggak tangan? Oke ya. Saya minta teman-teman ini yang kita cari sama-sama. Beliau jadi teman Parekraf aja, kita sudah banyak menerima manfaatnya. Termasuk BIP Pak, saya ceritakan.
Ini realitas. BIP itu kita terbanyak se-Indonesia. Jadi plafonnya waktu itu 900 orang, ya. Dari yang dapat itu sekitar 123 dari OKOC, 76 orang itu dari Inamahur. Jadi dari persis 900 orang itu Inamahur mendapat kurang lebih 8% secara nasional. Itu yang BIP kemarin. Jadi kita dapat 77% lah, 7-8% dari yang 7 berarti 90% itu bagi nasional. Alhamdulillah Inamahur paling banyak. Di jaring itu, di jaring OKOC kita paling banyak. Dan yang belum dapat jangan begitu lagi, yang belum jodohnya. Nanti ada program-program yang lain, silakan diikuti tentang BIP. Belum nanti kalau punya udah banyak aksesnya kan, yang kita bisa sampaikan, itu kita sampaikan. Ini saya kenal dulu. Ini Mas Rizky. Ini yang biasa jaga makanan. Pernah ada sama Mas ini? Ini yang Mas Rizky nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky dari Surabaya. Boleh. Mau izin ibu bapak lagi sama saya pribadi jadi panitia kemarin. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Jadi mungkin itu aja Bu. Nama saya Skapsiono. Saya sekarang pernah gimana Mas? Itu aja lagi, mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini singkat Mas dalam KOJ, kelompok orang Jumri. Karena Jumri kalau di bawah kita itu gampang gak ada yang protes. Saya kira itu ya. Mas ini saya minta sekali lagi dukungan teman-teman semua. Seandainya nanti Pak Sandi kita bersama partai apapun lah kita bisa bantu. Dan syukur nanti kita bisa mengajak teman-teman untuk memilihnya. Bukan karena dalam pribadinya, tapi bukan karena sentimen orangnya, tapi karena ide gagasan dan memang kemampuannya untuk menyumbangkan semua kemampuan Indonesia ke Indonesia. Saya kira itu kalau nggak ada pertanyaan, oh ya, sorry, ini tadi sudah disampaikan. Ini akan kita berikan sertifikat ataupun piagam penghargaan baik Koda yang memenangi award 2022. Teman mohon tak bisa tampil untuk yang platinum, yang 3 Koda sebelumnya silakan tampil. Pertama Ponorogo, kedua Blitar, ketiga Situbondo. Silakan. Kalau ketuanya ganti mohon ada yang wakili. Silakan. Silakan. Pak Nana dari Blitar, Mbak Putri dari Ponorogo, silakan dari Situbondo. Bisa Bagjo. Bagjo satu aja Bagjo. Satu aja. Boleh Bagjo. Dari situ Bagjo akan lagi ini anak-anak. Ini orang yang biasa ini. Kondisi sakit pun tetap berangkat. Pak Nana ini dari Batik. Bagjo kali satu ini. Ini ada di Prancis ini. Kita ada. Pasti udah naik. Insyaallah. Go. Sini Mbak Putri. Terang mundur ya. Putri apa sih? Pak Nana. Jelas cepet tahu. Mbak Putri kan enggak apa-apa. Ladies and gentlemen. Ini sponsornya ini juga yang ada dikasih cara tulis sertifikatnya ya. Mana? Mau? Dari Blitar, baik Pak. Silakan Foto di foto. Ini bro. Pak Nana,
Terima kasih. Ini untuk pemenang untuk platinum. Terima kasih. Yang berikutnya yang kategori itu gold. Yang tadi nominasi sudah kita sampaikan. Kita lanjut yang pertama dari Kolda Lumajang. Silakan yang mewakili tepuk tangan Lumajang. Yang kedua dari Kota Mojokerto. Dari silakan. Tiga dari Kota Magetan. Yang empat dari Pacitan. Monggo Pacitan. Cukup ya? Cuma 4 ya? Ada lagi ya? Oh ada lagi. Satu dari Kediri. Monggo. Ini untuk kategori gold ya. Tidak tahu ini. Monggo Kediri sini. Kediri. Oh bagus. Dari Lumajang. Yang kedua dari Mojokerto. Bali. Dari Pacitan. Mana nih, Pak? Pacitan. Kakek dari